Ini Pak, kunjungan saya yang pertama sebagai Menteri Keuangan, betul Pak. Biasanya sebagai LPS. Kalau waktu ketua LPS saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Saya yakin Pak Purbaya tadi disuruh bicara itu untuk menghindari slip of tongue. Tapi itu membuat, jangan sampai Pak, jangan sampai membuat itu Bapak tidak menjadi Purbaya yang sejatinya Purbaya. Dan Bapak diduplikasi untuk menjadi orang lain. Saya nggak mau Pak. Pak Menteri, sebagai Menteri Keuangan dan juga sekaligus ekonom, tidak hanya memberikan kebijakan terkait insentif fiskal, Pak. Karena ini saya rasa tidak cukup untuk menjadi daya tarik bagi swasta kita, baik dalam maupun luar negeri, untuk terus berinvestasi di Republik ini. Perlu berbagai hal yang mungkin Bapak perlu kolaborasikan dengan teman-teman kementerian yang lain, yang selama ini menjadi kendala swasta dalam berinvestasi di Republik ini, Pak. Contohnya persoalan birokrasi kita, persoalan kepastian hukum, persoalan infrastruktur. Nah ini tentu harus jadi perhatian Pak, karena itu tadi kita berharap ekonomi ini tumbuh di atas 6%, dan ini tidak bisa hanya mengandalkan APBN saja. Kita mengandalkan peran seluruh stakeholder yang ada di negeri ini, terutama peran swasta, yang tadi saya katakan 60% berperan pada PDB kita. Nah itu kendalanya. Kemudian yang kedua Pak, tentu harapan kita swasta ini Pak tidak terpusat di Pulau Jawa saja, tetapi di berbagai tempat di Republik ini, karena yang butuh lapangan pekerjaan itu bukan cuma di Pulau Jawa, tapi di seluruh pulau, dari Sabang sampai Merauke, dari Miagas sampai Pulau Rote. Itu yang kita harapkan, jadi ada sebarannya. Kemudian tentu yang kita harapkan kualitas investasi Pak. Kalau investasinya tidak berkualitas, tentu lapangan pekerjaan yang diharapkan ini tidak akan besar. Sementara yang kita harapkan saat ini adalah bagaimana sebanyak mungkin lapangan pekerjaan ini bisa kita ciptakan, sehingga anak-anak muda kita, Gen Z, Gen Y ini bisa berperan aktif, ya, berkontribusi dalam membangun negara. Jadi itu pertama Pak, dukungan saya kepada Bapak terkait bagaimana kita memperluas peran swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua Pak, saya ingin bicara tentang anggaran Kementerian Keuangan. Di mana Kementerian Keuangan itu dalam APBN setidaknya mengelola 5 program kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan dan kekayaan negara, dukungan manajemen. Saya appreciate Pak, tadi Pak Wamen sudah menyampaikan tahun 2020 sampai 2025 sudah terjadi efisiensi 3,53%. Tentu saya apresiasi dan saya berharap ini efisiensinya bukan hanya berasal dari pengurangan penyaluran dana dan rapat Pak, tetapi ada langkah-langkah strategis yang substansi yang sudah dilakukan Kementerian Keuangan dalam melakukan efisiensi. Tetapi Pak, yang ingin saya tanyakan, sebenarnya Kementerian Keuangan sudahkah pernah mensimulasikan seandainya efisiensi ini tidak dilakukan, bagaimana capaian KPI Kementerian Keuangan Pak? Karena begini Pak, kadang-kadang kita berharap efisien 10, tetapi kita kehilangan peluang 100. Tidak jadi efisien namanya. Nah kita ingin melihat di situ Pak. Apakah dengan efisiensi ini KPI-KPI yang ada di setiap dirjen, di setiap satker-satker yang Bapak miliki itu masih tercapai enggak? Atau jangan-jangan gara-gara efisiensi ini kita justru kehilangan banyak peluang. Misalnya dari sektor penerimaan negara. Atau dari hal-hal yang lain. Karena saya lihat, saya tidak melihat dari slide 18 dan seterusnya itu KPI Kementerian Keuangan capaiannya seperti apa di tahun-tahun sebelumnya Pak. Ini kan 5 tahun, mesti kita bandingkan Pak. Kita bandingkan ini. 353 ini KPI kita selama dari 2020, 2025 ini seperti apa? Capaian kita bagaimana? Masihkah tercapai? Atau kalau perlu kita simulasikan. Kalau saya nggak efisiensi, jangan-jangan capaiannya akan lebih bagus. Kalau pandangan saya Pak, selain efisiensi yang kita perhatikan tentu efektivitas. Ini kan bernegara. Bernegara ini kan punya tujuan.
tujuan kita bernegara ini bukan untuk hanya menghemat saja, tetapi bagaimana ya tujuan-tujuan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar itu kita capai. Kalau dengan sedikit belanja lebih tapi tujuannya tercapai, tentu itu kan lebih menjadi harapan kita ketimbang kita efisiensi tapi tujuan kita tidak tercapai. Tentu itu. Kemudian yang kedua tentu kita melihat bahwa uang APBN ini kan masih diharapkan masyarakat Pak berputar di negeri ini Pak. Makanya kalau pemerintah lambat belanjanya, MBG sudah disiapin ratusan triliun, baru belanja puluhan triliun. Nah itu yang kita jadi kadang-kadang kecewa. Kemudian kita sudah setuju penambahan pinjaman, kita sudah setuju defisit. Tetapi uangnya menjadi silpa, menjadi sal, jumlahnya ratusan triliun, kita kecewa Pak. Karena uang itu akan lebih baik, akan lebih bermanfaat kalau beredar di masyarakat. Itu akan mendorong pertumbuhan. Jadi ini mungkin Pak, yang terakhir dari saya seperti itu, bagaimana efektivitas belanja. Efektivitas belanja itu penting supaya tujuan-tujuan yang kita sudah targetkan, yang sudah kita siapkan itu tercapai, dan ekonomi ini bergerak Pak. Ya, ekonomi ini bergerak. Sehingga ya kesejahteraan yang menjadi tujuan besar kita itu bisa kita raih bersama. Dari saya itu Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu pro pertumbuhannya. Jadi ketika even bank sentral naikin bunga, LPS naiknya lambat sekali untuk menjaga supaya ekonominya nggak tumbuh terlalu lambat. Tapi kan instrumennya saya bilang tadi, bunga hanya salah satu. Uangnya seperti apa? Nah, rupanya sejak bulan 2023 bulan pertengahan itu, uang diserap secara bertahap terus ke bawah sampai pertumbuhannya 0 menjelang second half 2024. Jadi itu yang Anda rasakan di ekonomi, melambat dengan signifikan, real sector susah, semuanya susah. Maksudnya keluar tagline Indonesia apa? Gelap, Indonesia apa? Kita semua menunjuk ke ini gara-gara global. Padahal ada kebijakan dalam negeri yang salah juga, yang utamanya mengganggu kita karena 90% perekonomian kita didrive oleh domestic demand. Masuki 2025, Januari, Februari, Maret, April, membaik semuanya tiba-tiba, saya pikir udah insaf nih. Pertumbuhan uang sempat mencapai 7% di bulan April. Makanya ketika saya rasakan di bulan April, saya bilang, kita sudah keluar dari krisis, Indonesia akan cerah. Yang saya nggak tahu, Mei jatuh lagi, Juni jatuh, Juli jatuh, Agustus jatuh ke 0%. Jadi periode perlambatan ekonomi yang 2024 gara-gara uang ketat tadi, dipulihkan sedikit, belum pulih penuh, direm lagi ekonominya. Itu dari sisi fiskal dan moneter. BI kita, nggak tahu nih pada marah sama saya nggak habis ini. Nanti tetap traktir ya. Pemerintah karena terlambat membelanjakan anggaran, membelanjakan APBN ya, uangnya kan dari bank sentral. Beliau rajin narik pajak. Nggak apa-apa, masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjain lagi, nggak apa-apa. Tapi ini kan nggak. Ditaruh sana santai-santai. Kering sistemnya. Bank sentral kita juga. Jadi dua sisi mengetatkan kebijakan kita. Bank naruh uangnya di bank, padahal uang kita banyak. BI menyerah sampai 800 triliun. Pemerintah pada satu titik sampai 500 triliun sampai lebih. Di bank sentral, sistem kekeringan. Yang Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan sekarang saya datang ke sini tiba-tiba, udah semuanya pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi ke depan yang saya lakukan adalah memperbaiki itu sebelum merubah yang lain-lain. Struktural lain kita bisa rubah, tapi quick win-nya di situ. Saya akan balik kondisi yang memburuk karena langkah kita sendiri.
Oh gimana? Ya paling bagus kan percepat belanja anggaran. Oke, belanjanya cepat-cepat. Tapi yang kita tahu, itu nggak semudah membalik tangan.